Oke, on. Oke, on. Kamera 1 on. Dua on. Oke, 3 on. Sound. Sound oke, siap. Action. Action. Wes, mantap. Gimana kabarnya? Sehat. Luar biasa. Baru ketemu lagi ya. Sudah sangat lama ini, luar biasa malam ini. Apa aktivitasnya sekarang, Om? Biasa. Ya seperti dulu. Kan udah tahu sendiri. Iya. Ini sekalian mampir ke sini lah. Saya pengen tahu. Kok tahu-tahu ada ini gitu tuh. Gimana nih? Kok bisa ada tulisan Saung Langit begini nih? Terus kayak sepertinya ada podcast ini ya. Itu gimana? Wah, iya, Bang Wijaya itu ceritanya panjang ya? panjang sebetulnya. Cuman Berapa meter itu panjangnya? Iya, kurang lebih sekitar 1,5 hektar lah Oh, gitu. luar biasa. Iya. Coba ceritakan. Jadi kalau mau cerita soal Saung Langit ya mungkin saya ambil cerita singkatnya saja lah ya. Oke. Kalau Saung Langit itu sendiri sih sebetulnya berawal dari kumpulan biasa, Om, yang tadinya tuh perkumpulan yang tanpa nama lah. Gitu ya. Kumpulan ngopi-ngopi bareng gitu loh. Ya, sekarang silakan diminum iya, dulu minum kopinya. kopinya. Oke, siap. Ini yang bikin orang tertarik di Saung Langit salah satunya ini, Om. Oh iya gitu ya. Kopi khas Saung Langit. Ini gelasnya juga beda ya nih. Wus, Ada mantap warnanya. ini. Ini ada filosofinya nih, warna merah dengan hitamnya ya. Iya, betul. Bisa menjelaskan filosofinya, bantu saya untuk menjelaskan. Nah, ini kalau merah kan pasti berani. Iya. Kalau yang hitamnya kan jujur ini. Iya. Berarti orangnya jujur, berani lagi gitu loh. Ya kurang lebihnya seperti itulah, betul. Berani bikin judul Saung Langit kan. Silakan diminum dulu. Iya. Jadi gitu, Om, Iya, nikmat sekali bahwa kopinya. Saung Langit itu sebetulnya berawal dari perkumpulan yang tanpa nama, tidak ada label apapun di sini. Hanya karena ada beberapa sahabat yang coba, ayo dong, Bang, kita bikin hal yang kira-kira positif nih, gitu loh. Supaya gimana caranya, salah satu cara untuk membangkitkan semangat saya baik dalam hal ibadah ataupun pada saat menjalani sebuah kehidupan gitu. Dan akhirnya dengan dorongan sahabat-sahabat Saung Langit itulah saya memberanikan diri untuk memulai itu semua gitu. Singkat ceritanya seperti itu. Nama Saung Langit itu muncul sebetulnya karena kita itu berkumpul di halaman yang memang tidak ada atap, Om. Oh gitu. Tidak ada atap. Jadi atapnya itu langsung langit lah gitu. Outdoor ya? Iya. Jadi beratapkan langit, berhamparkan bumi Oh gitu. gitu. Luar biasa. Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Yang apa adanya gitu ya. Betul. Yang bisa berbaur dengan alam sehingga kita pikiran yang tadinya ruwet bisa mendapatkan ketenangan melalui metode-metode zikir, istighosa yang kita adakan bersama di sini. Iya. Ya tentunya zikir dan istighosa itu sendiri saya memintakan izin terlebih dahulu ke orang-orang yang saya anggap sepuh. Iya. Dan alhamdulillah beliau juga mengizinkan. Jadi Betul. terjadi kesinkronan antara dukungan dari para sahabat Saung Langit dan izin yang dikeluarkan oleh orang-orang yang saya anggap sepuh sebagai pembimbing saya. Sampai akhirnya muncullah nama Saung Langit itu. Itu cerita singkatnya seperti itu. Iya, waktu saya main ke sini itu saya lihat ada acara doa bersama gitu ya, yang istighosa itu ya. Dari situ mungkin Saung Langit muncul idenya ya. Betul. Akhirnya ada satu inovasi baru kan ya, ada perubahan. Bagaimana caranya kira-kira kita ini, kan sekarang kita lagi musim di medsos itu banyak podcast ya. Betul. Ini juga
bikin podcast ya di Saung Iya, Langit iya. ya, oh gitu. Nggak ketinggalan ya. Ya, betul. Iya, iya, iya. Yaitu sebetulnya ide lanjutan dari adanya istighosa atau zikir bersama yang sering kita lakukan, yang ada apa salah satu sahabat yang ayo dong bergerak, maksudnya kita coba membuat hal yang bermanfaat lebih luas sifatnya untuk orang banyak gitu loh, Bagus sekali itu. dengan cara membuat podcast ini Om. Iya, iya, iya. Iya, salah satu taruhlah di sini kalau dibilang majelis tempat perkumpulannya orang-orang yang memang apa namanya punya keinginan atau pengen merubah kehidupannya pada saat dia juga sedang mengalami satu kepenatan dalam aktivitas kerja atau gimana, mungkin dia nyari tempat yang kira-kira bisa santai, bisa rileks, bisa ngopi bareng kan gitu. Betul, betul. Pas tepatnya mungkin di Saung Langit begitu ya. Iya, dan ya mungkin itu yang Allah berikan ke saya, yang kebetulan, mungkin bukan kebetulan juga ya. Iya, iya, itu sudah satu Proses apa takdir ya. koridor yang Allah berikan untuk saya. Karena kebetulan yang datang ke sini itu berawal dari orang-orang yang Terpuruk atau bagaimana? terpuruk, Atau banyak masalah. orang-orang yang sedang Oleng dalam gitu ya? masalah, ada yang datang dengan mukanya pucet, ada yang datang dengan lesu gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya berpikir, oh iya, saya pernah kok ada di titik Pernah mengalami kondisi yang sama betul. gitu ya. Iya, pernah mengalami ada di kondisi yang sama, dan pada saat itu iya, iya. saya bingung karena betul-betul sendiri. Iya, iya. Mau ke siapa saya cerita, mau ke siapa saya curhat gitu. Nah, dari pengalaman hidup itulah yang akhirnya di samping dukungan dari para sohib Saung Langit ini, akhirnya saya memberanikan diri dengan sangat sedikit sekali keilmuan, dengan kefakiran ilmu yang saya miliki. Saya memberanikan diri, ayo kita adakan ini, sehingga siapapun yang datang, tujuan kita adalah bahwa hidup itu tidak berakhir dengan sebuah permasalahan. Masih sangat panjang jalan, masih banyak harapan. Jadi jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Nah, itu yang coba kita tanamkan ke teman-teman sohib Saung Langit ini. Dan mungkin dengan seringnya kita ngopi bareng, ngobrol, akhirnya saling cerita antara permasalahan si A ke B cerita ke si C. Yang tanpa disadari ternyata, oh si A ini punya masalah, tapi ternyata solusinya ada di B. Oh, gitu. B ini punya masalah, oh solusinya ada di D gitu. Jadi circle-nya seperti itu. Saling nyambung ya. Betul. Jadi kalau menurut ininya min dengan min itu jadinya kan plus gitu. Akhirnya terjadilah energi positif yang akhir menghasilkan pemikiran positif dan perilaku yang positif gitu. Jadi kita punya tujuan hidup itu diniatkan dengan hal yang baik, maka menghasilkan yang baik juga gitu ya. Betul. Apalagi didukung dengan doa yang istighosah itu ya. Betul. Konon ceritanya kalau kita berdoa yang tidak beratap kandang langit, ini cepat. Katanya begitu. Gitu ya. Cepat dikabulkannya. Luar biasa ya. Jadi apalagi sudah duduknya di tanah gitu loh. Antara langit dan bumi ini sudah apa namanya? Gelombangnya tuh cepat gitu tuh ya. Naik Luar turunnya. biasa banget ya. Jadi energi Ya cocok Allah sekali lah kalau saya pendapat saya itu sangat baik sekali, bagus. Syukur-syukur apa ya kedepannya ini di Saung Langit itu punya program apa saja kira-kira? ya dari perkumpulan itu akhirnya mengembang. Bagaimana dengan pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita, sohib-sohib kita di Saung Langit ini, yang dulunya mereka sempat dalam kondisi terpuruk, baik secara finansial, baik secara spiritual, akhirnya setelah bergabung di sini muncul lagi girohnya, muncul lagi semangatnya. Nah, dari situlah akhirnya terinspirasi, ayolah kita bikin nih sesuatu yang lebih manfaat, sesuatu manfaat yang lebih luas sifatnya, yang bisa dilihat juga oleh orang banyak.
dengan tujuan bukan untuk memamerkan, bukan tujuan untuk ria, tapi tujuannya adalah untuk memotivasi Iya. bahwa masalah yang dihadapi itu tidak seberat apa yang difikirkan gitu. Pasti Allah ngasih jalan Pasti keluarnya Allah ya. kasih Gitu. jalan. Nah, dengan cara kita membuat Saung Langit TV inilah Wadah. wadah Iya. yang nanti kita akan coba mengundang Iya. narasumber-narasumber yang kisah hidupnya itu bisa menginspirasi, Iya. bisa menginspirasi sahabat-sahabat Saung Langit yang menonton konten Saung Langit ini. Minimal dia mendapat pencerahan gitu ya. Betul. Iya, iya. Nah, tidak lepas dari itu semua. Jadi tadi nanti bukan hanya permasalahan yang kita angkat, tapi mungkin kita akan coba masuk ke kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah yang sifatnya agama, sehingga apa yang kita lakukan itu tetap ada di jalur yang atau rel yang tepat gitu loh, dengan adanya sebuah panduan agama. Iya. Nah, rencananya seperti itu. Luar biasa itu. Mudah-mudahan ya dengan terciptanya Saung Langit ini, sahabat-sahabat yang di Saung Langit dan sahabat-sahabat yang sebagai pemirsa bisa mendapatkan satu hal yang positif. Amin, amin, Ya, amin. hal yang positif. Saya sendiri dulu bahwa kita kumpul sekedar kumpul, ngopi sekedar ngopi. Kalau ini dijadikan satu tempat yang memang punya tujuan, punya motivasi baik gitu tuh, ya sangat luar biasa sekali gitu loh, menjajah. Ya mudah-mudahan orang itu sini tambah senang silaturahminya gitu loh. Amin, insyaallah. Apalagi di sini saya rasakan kopinya luar biasa. Wah, di sini. itu. Lain daripada yang lain gitu loh. Jadi Ini yang bikin siapa ya? pada saat orang datang ke sini, yang saya suguhkan bukan aturan, Om, Iya, tapi kopi. kopinya dulu ya. Oh, dia merasakan dulu. Iya. Rasakan dulu kopinya. Ya, setelah merasakan orang terpijut, akhirnya mau kembali lagi sini gitu dia. Betul. Besoknya karena tidak akan didapatkan ini kopi di luar Saung Langit ini gitu. Jadi punya karakteristik kopinya Oh berarti iya, ya. betul. Oh, gitu. Karena yang membuat ini dengan keikhlasan, Luar biasa. yang membuat ini dengan ketulusan gitu, sehingga yang dirasakan itu bukan hanya rasa kopinya, ada sesuatu yang lain di kopi ini, dan itu tidak bisa saya ceritakan tentunya. Gitu. Luar biasa yang mantap ini. Jadi kalau yang penasaran dengan kopi Saung Langit, monggo silahkan. Ini Kami kedepannya kita bisa bikin sendiri ini ya. Ada kemasan Saung Langit gitu. Oh ya. mungkin Bisa jual jadi. gitu ya. Insya Allah. Atau bisa Kedepannya jadi akan seperti bikin itu. kafe gitu ya. Iya, kedepannya bisa Amin, jadi, bisa amin. jadi. Insya Allah. Kalau Allah sudah menghendaki begitu Insya ya. Allah, iya. Oh, iya. Ya makanya di sini Om, dengan adanya Saung Langit TV ini saya sangat membutuhkan partner nih. Iya, Dan saya kayaknya akan memilih Sajam nih Oh gitu. untuk mendampingi saya pada saat saya ngobrol dengan narasumber. Iya, saya Dan siap. sangat dibutuhkan sekali peran Sajam di Saung Langit TV ini. Jadi Sohib Saung Langit ini adalah Sajam yang akan bergabung dan menemani saya di Saung Langit TV. Makanya saya langsung sebagai simbolik, saya langsung pakaikan kaos kru Saung Langit TV. Jadi kru jadinya ya. Oh iya, Baru langsung. datang ke sini dikasih kaos gitu. Itu Luar langsung biasa. saya langsung bikin tuh. Oh iya. Apa Iya. juksung iya. Iya. Mantap. Iya, kedepannya gini, dengan adanya Saung Langit di podcast ini, jadi sedikit saya dulu pernah mengalami di kondisi di Jakarta tuh ya. Itu saya pernah ketemu dengan sutradara, pernah ketemu dengan PH gitu. Luar walaupun biasa. sekilas gitu Itu loh. pengalaman itu yang Iya. kita butuhkan untuk pengembangan. Ternyata di sini Saung juga Langit. bisa ya. Oh, sangat bisa. Oh, Semua luar biasa. saat ini apa yang pada saat keniatan itu ada, tidak ada yang tidak bisa. Om. Iya. Jadi makanya itulah muncul slogan Iya. yang berkaitan dengan
nama Saung Langit ini. Apa slogannya itu? Nah, slogannya itu Wah, kayaknya luar biasa nih, karena kayaknya. sangat identik sekali dengan langit, Langit. yang dengan identik suara petir, suara guntur. Oh gitu ya. Nah, akhirnya saya menemukan slogan jelegar, jeleger, jelegur. Oh, gitu. suara petir itu ya? Suara Oh, petir, karena kaitannya dengan Saung Langit. Pas kebetulan lagi musim hujan. Iya. Tadi inspirasinya langsung Iya, nyampe betul. ke alam Jadi gitu. Nah, jangan ini- jangan kaget pada Iya, saat kita bikin konten, Iya. nanti ada suara alam yang bisa kita dengarkan gitu loh. Suara apa namanya makhluk-makhluk Allah yang ikut bersuara pada saat kita bikin konten. Ada suara kodok, ada suara jangkrik, ada suara burung, karena kebetulan kita ada di alam terbuka gitu. Itu kelebihan Saung Langit tuh. Iya, Dan itu yang mungkin tidak dimiliki oleh podcast lain. iya. Jadi ada ciri khas tersendiri ya di Saung Betul. Langit ya. Banyak, Karena dia menyatu dengan alam ya. Betul. Jadi suara alam binatang apa saja gitu. Suara petir, suara angin, semuanya ada gitu Ada. ya. Lengkapnya. Bahkan nanti kita akan bikin musik relaksasi alam. Oh gitu. Yang Bikin sendiri. Iya, nanti kita akan coba bikin sendiri sehingga pada saat menjelang tidur atau pada saat kita diam di rumah itu bisa mendengarkan musik relaksasi khas Saung Langit gitu. Ini kalau saya lihat dari backgroundnya, ini kan gambarnya di situ ada tipis Saung Langit. Terus ada orang yang bawa suling itu. Terus ada gambar bayi gitu tuh. Itu seperti apa itu penjelasannya itu? Ya, itu hanya untuk mengingatkan saya khususnya Iya, dan sahabat-sahabat Saung Langit yang menonton bahwa jangan pernah lupa sebelum kita terlahir ke dunia ini kita pernah ada di rahim seorang ibu. Gitu. Dan itu simbol bahwa sepintar apapun, Iya. sehebat apapun, tanpa ada peran seorang ibu Tidak berarti gitu. tidak berarti kita itu. Dan bahwa disitulah kekuasaan Allah itu sudah berjalan pada diri kita pada saat awal penciptaan itu. Bahwa rizki manusia itu sudah dijamin oleh Allah semenjak di dalam kandungan. Filosofinya seperti itu. Untuk untuk bayi yang ada di kandungan itu. Nah, sebetulnya ini kayak ada lukisan yang orang meniup seruling, sebetulnya itu mungkin banyak dilihat sebetulnya. Cuman kebetulan saya suka. Oh gitu kan. Karena saya beranggapan pada saat manusia lahir di dunia ini, setelah tadi ada di dalam rahim itu, manusia lahir di dunia ini butuh irama. Butuh irama sehingga bisa asik menjalani sebuah kehidupan itu sendiri gitu. Iya. Itu filosofinya seperti itu, sehingga pada saat kita bisa menemukan irama dalam hidup kita bisa menari Iya. dalam kondisi apapun, baik senang, susah, punya duit, nggak punya duit, punya rokok, nggak punya rokok, Tetap kita kopi, tidak punya kopi, kita bisa menari oh dengan bahagia gitu. luar biasa. Itu slogan yang kami miliki di sini di Saung Langit itu. Artinya luas ya di Saung Langit ya. Banyak sekali filosofi yang dituangkan gitu ya. Dari proses kejadian manusia di sini ada simbol. Terus dari pengetahuan orang itu menikmati dengan kehidupannya dan pengetahuannya sehingga dia masuk di posisi pengetahuan yang lebih tinggi mungkin ya. Di sini juga ada gambar bulan, matahari dan alam. Ini kan tetap kaitannya dengan Saung Langit ya. Betul. Artinya bahwa manusia itu harus membaca alam yang sebagai bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betul, Gitu lah. betul. Inilah bentuk salah satu ayat-ayat kauniyah yang perlu kita baca gitu ya. Iya. Dan kesimpulannya sebenarnya manusia itu dalam kondisi apapun, di mana saja dan kapan saja tetap berpikir tentang alam, tentang ayat-ayat dan kebesaran Allah. Dari situlah manusia itu akan
akan sampai pada puncaknya sesungguhnya manusia itu siapa nanti ke situ ya, mungkin arahnya ya. Insya Allah ke arah situ. Ya saya sih belum sampai ke arah situ, Om. Hanya sedang belajar saja. Kita di sini sama-sama belajar. Iya, tapi kalau saya lihat dari slogan-slogan ini, terus dari gambar-gambar ini, kayaknya arahnya ke situ mungkin ya. Insya Allah ke situ. Gitu. Dan sebetulnya ada satu gambar lagi yang saya belum pasang. Dan itu sebetulnya kita pasang sebelum apa manusia itu diciptakan di alam rahim itu sendiri gitu. Berarti Cuman saya belum mendapatkan izin nih gitu. Gitu. Ya, Jadi saya pengen punya lukisan gunung yang khas Cirebon. Karena kebetulan Saung Langit ini tempatnya di Cirebon, di kota Cirebon, yang berdekatan dengan Keraton Kanoman, Keraton Kesepuhan, Prabonan, Cirebonan gitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan izin dari si empunya nih gitu loh. Wah, hebat sekali kalau misalkan memang Saung Langit itu sampai arahnya ke situ. Jadi karena kita tadi bicara tentang masalah alam ya, kondisi alam, kebetulan di Cirebon ini banyak sekali dari apa ya, termasuk bagian-bagian dari alam itu ada keraton kan. Betul. Ada makam Santo Sunan Gunung Jati. Wah, ini luar biasa nih. Sejarahnya kita kuat, budayanya, pengetahuannya, dan bagaimana bahkan di kulinernya juga kan ya. Luar biasa itu kulinernya Cirebon itu sangat banyak. Ini bisa jadi kedepannya Saung Langit bisa membahas ke situ ya. Semua. Kita ingin masuk dari bukan hanya pengalaman hidup, tapi kita ingin masuk dari sisi budaya, kultur gitu loh. Jadi kita ingin mencoba semuanya, sejarah, filosofi di dalam lingkungan itu sendiri gitu loh. Dan kita akan coba mengangkat budaya-budaya apa sih gitu loh yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, khususnya Cirebon gitu. Cirebon sebenarnya banyak sekali kebudayaannya, Bang Jai. Iya kan, kita kuak itu. Terus banyak sekali situs-situs yang ada di Cirebon. Iya. Coba kita deketin ke sana itu. Kita ambil sejarah-sejarahnya. Betul. Ini salah satu bentuk edukasi buat orang-orang atau pemirsa-pemirsa yang ada di luar sana gitu ya, biar tahu Cirebon seperti apa kan. Mungkin mereka juga sudah ada kan gitu, tapi Saung Langit pun di situ ada materi itu gitu. Yang mudah-mudahan bisa langgeng ya. Sehingga orang yang khususnya orang Cirebon itu sendiri bisa mengenal budaya Cirebon, bisa mengenal kuliner Cirebon. Kalau kuliner sudah pastilah gitu. Tapi sejarah dari kuliner itu tercipta itu dari mana itu kan banyak nih yang terkadang kita sendiri yang orang Cirebonnya nih belum tahu gitu. Nah, nanti kita akan coba cari nih siapa nih yang bisa kita tanyain nih. Pasti gitu. Yang ahli kulinernya. Pasti. Kalau yang di TV namanya Master Chef gitu ya. Iya. Betul. Iya, bagus gitu. Luar biasa Saung Langit ini. Kalau sekilas saya saya baca tuh Saung Langit, saung tuh kayak pos gitu tuh ya, tapi posisinya di langit. Jadi seolah-olah saung ini terbang di atas langit gitu. Tidak. Itu gimana sebenarnya? Saung ini diibaratkan, kenapa saya sebut saung? Saung ini diibaratkan bahwa tempat berteduh. Tempat berteduh gitu. Jadi bukan saung yang bentuk saungnya. Tapi tadi sudah diceritakan ya. Betul. Karena kita pertemuannya ini di outdoor gitu ya. Kita langsung dengan alam kan gitu. Beratapkan langit, terus kita berpijak di bumi ya. Mungkin dari situ ya. Oh iya. Tapi saya terinspirasi. Soalnya bayangannya tuh saung tapi di atas langit gitu. Oh, luar biasa. Iya. Tapi nggak seserem itulah sebetulnya namanya. Iya. Karena keterbatasan saja. Tapi ya mudah-mudahan dari keterbatasan ini yang bisa membuat kita bisa mengeluarkan ide-ide yang positif, yang sifatnya membangun gitu. Terutama kalau kita punya gagasan ya, punya keniatan ya tadi, innamal a'malu binniyat ya. Betul. Dengan keniatan yang baik dulu lah, biar hasilnya baik ya. Semoga saya berharap ini dengan adanya Saung Langit ini, Saung Langit bisa
bisa apa namanya eksis lebih lama, terus mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan orang-orang yang apa ya, yang nonton di acara TV ini gitu ya, mereka terinspirasi, mereka mendapatkan satu apa pengetahuan dari kita. Intinya sih kita ngobrol biasa ya. Ya Kita seligi ngobrol dengan santai pengetahuan saja gitu loh. Jadi sersan-sersan, serius tapi santai. Oke, gitu dengan dan tidak lupa dengan seruputan kopi dan hisapan-hisapan. Iya. Ya, ternyata Jadi benar. karena Ini kita seruput kopi ini begitu seruput satu kali inspirasinya banyak, bisa 1000 nih. jadi kalau ditanya aliran kita itu ahlu ngopi wal ngududi ya. Iya. Itu. Iya. Kalau torikotnya enak samban. Enak Sabandina. Iya. Begitu. Gitu, kurang lebih seperti itulah awal berdirinya Saung Langit, yang kalau diceritakan sih sangat panjang lah. Nanti kita coba panggil personil awal di Saung Langit ini dengan berbagai kisah-kisahnya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi sohib-sohib Saung Langit yang menonton konten kita di sini gitu. Ya. Sebenarnya bicara tentang apa ya, manusia punya skill, punya kemampuan apa saja, mungkin di Saung Langit ini bisa diceritakan ya. Sangat bisa. Saya pribadi sebenarnya banyak, Bang gitu? Jai. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Nanti Ini jangan buru-buru ya. Next. Ya. Jangan buru-buru. Ini udah saya greget nih saya ini. akan Udah tanya greget ini saya. sedetail mungkin perjalanan Om Sajam ini. Karena saya tahu persis perjalanan Om Sajam ini luar biasa gitu loh. Makanya saya butuh partner yang memang secara wawasan itu luas, secara keilmuan juga luas gitu loh. Dan mempunyai teman banyak dengan berbagai macam karakter, sifat yang luar biasa. Kadang kan ada banyak juga teman-teman kita yang unik-unik. Iya, banyak. Dan itu butuh pemikiran yang luar biasa untuk menghadapinya gitu. Iya. Mengimbangi ya. Iya. Luar biasa. Iya. Nanti saya akan eksklusif mengundang Om Jin. Iya. Untuk mengundang Om Sajam nih untuk hadir di sini dengan menceritakan pengalaman hidupnya, karirnya, spiritualnya gitu. Sampai nanti akan saya tanya berawal dulu belajar di mana sih, sekolah di mana sih gitu. Gila ya. Atau mungkin saya akan tanya pernah punya pacar berapa, itu akan saya tanyakan nanti. Gila. Iya, Gitu ya. itu kan saya Bener-bener tanyakan. vulgar ya. Habis Tuntas gitu. tuntas. Ya. Gila. Jadi ibarat kita mengupas mangga itu bukan Kulitnya. hanya sampai peloknya. Dagingnya juga. Peloknya akan kita belah lagi gitu. Sampai tunas. Sampai tuntas gitu. Sampai mangga itu tidak terbentuk mangganya gitu. Tinggal sisanya aja ya. Yang tidak bisa dinikmati oleh siapapun akhirnya. Itu asiknya di situ Saung Langit. Bebas pokoknya di Saung Langit ini kita menerima orang-orang yang ingin bersilaturahmi ke kita itu dengan berbagai macam faham, dengan berbagai macam aliran, dengan berbagai macam keilmuan. Tapi satu hal yang kita cari di sini adalah persamaan. Tidak ada perdebatan yang akhirnya akan mengundang keributan. Di sini kita terbuka dengan segala wawasan, kita akan menampung, kita akan menerima, yang tentunya kita akan mengambil hal yang baik, dan kita akan sampaikan juga ke ke sohib-sohib Saung Langit. Saya mau nanya Bang Bujai, sudah berapa orang yang dianggap sebagai sepuh yang pernah datang ke Saung Langit ini? Anggaplah dia Selama sebagai berdirinya Saung Langit ini, seorang ulama atau seorang kiai atau seorang yang ki atau berapa orang kira-kira? kalau yang secara formal itu 2 orang. Yang pertama itu dari sahabat-sahabat Majelis Rotibul Hadad Condet yang di bawah bimbingan Al-Habib Muhammad Ali Asgaf. Beliau ini seorang habaib yang bermargakan Asgaf, dan salah satu bimbingan
salah satu pembimbing kita di sini adalah beliau. Ya. Oh gitu. Dan yang kedua, sebetulnya sudah sering kali beliau datang ke sini gitu loh. Hanya setelah saya diberikan izin untuk membuka Saung Langit ini, baru sekali kemarin beliau itu datang mengizinkan. Ya, beliau adalah yang saya biasa memanggil beliau itu Gus Umam, atau nama lengkapnya Muhammad Amalul Umam Al-Hasani. Jadi beliau pemimpin pondok pesantren Al-Kahfi di Semlangu, Kebumen. Luar biasa. Jadi ya dari beliau inilah akhirnya saya memberanikan diri. Ya, Ada tentu, dukungan berarti ya. Insya Allah ada dukungan. Gitu. Semoga ya dengan adanya para beliau yang barusan datang ini, yang sudah statusnya jelas dia habaib dan dia ulama besar, sehingga di Saung Langit ini mendapat keberkahan. Mudah-mudahan langgeng, lancar, Insya Allah. dan mendapatkan satu potensi yang lebih baik lagi. Ya, dan banyak lagi lah kawan-kawan yang saya anggap sebagai sahabat, sebagai teman bertukar pikiran dalam sebuah keilmuan, dalam menghadapi dilema kehidupan gitu. Banyak. Dan ya mereka juga lah yang menginspirasi saya untuk mendirikan Saung Langit itu sendiri. Yang jelasnya di Saung Langit ini yang saya dari obrolan ini, bahwa di Saung Langit itu ada motivasi mencari ilmu dari mulai lahir sampai ke liang lahat tuh. Betul. Talabul ilmi faridotun ya minal mahdi lalahdi, kan gitu kan. Di sini wadahnya Saung Langit ya, di situ ya, arahnya ke situ ya. Oke. Ya, saya menyampaikan sesuatu yang yang dengan semampu saya. Iya. Kalaupun ada sesuatu yang tidak bisa saya berikan, ya saya akan coba tanyakan kembali kepada sepuh-sepuh atau yang saya anggap saya anggap sebagai mentor dalam hidup saya gitu. Minimal kita dalam perkumpulan ini ada satu keniatan, punya tujuan fastabil khairat. Kita berlomba untuk kebaikan. Dan di sini adalah satu bentuk untuk syiar, ya kan? Iya. Syiar Islam. Syiar Islam apa saja yang temanya, yang materinya kira-kira orang itu membangun jiwanya, pemikirannya sampai kepada keyakinannya itu pada hal yang baik dan mengerucut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bang Wijay. Dan ya tidak menutup diri juga, tidak menutup diri juga untuk kawan-kawan yang berbeda agama. Oh, gitu ya. Berbeda agama. Tetap welcome ya. Welcome. Apapun agamanya, welcome. Seperti yang tadi saya Sepanjang sampaikan. orang itu masih bentuknya manusia. Betul. Kita tetap hargai, kita Hormati. kita diajak bicara, ayo kita sharing bersama, kan gitu. Kita maju bersama kalau misalkan gitu ya. Siapa tahu dari perbedaan itu di situ ada hikmah, ya kan? Iya. Dan dari hikmah itu mungkin ada jalan rezeki kan, yang Allah nanti sampaikan kepada kita kan gitu ya. Dengan wasilah-wasilah makhluk-makhluknya Allah itu tentunya gitu. Sangat luas sekali sebenarnya di Saung Langit ini. Kalau kita gali lebih dalam itu ya, banyak sekali yang memang harus kita gali di Saung Langit ini. Ini salah satu bentuk wadahnya dulu ya. Iya. Wadahnya dulu kita menggali bersama kan itu. Yang tadi dikatakan oleh Bang Bijay itu, kita akan mendatangkan beberapa narasumber yang kira-kira orang-orang yang berkompetennya. Kita ambil pengetahuannya atau ilmunya dari dia, terus kita ngambil keberkahan dari mereka kan gitu ya. Betul. Ini seperti itu. Dan intinya lagi, yang menjadi orang-orang yang tadinya sumpah, ruwet, galau, mudah-mudahan dengan dia di posisi di Saung Langit, mereka ada pencerahan. Iya. Dia akan tenang hidupnya. Ya minimal
ada tempat bernaung Iya. dan bisa mencurahkan Keluh kesahnya keluh gitu. kesahnya, Iya, iya. bisa menyampaikan permasalahan hidupnya gitu. Ya mudah-mudahan Allahnya meridhoi Amin. sehingga dengan ada berkumpulnya di Saung Langit ini bisa bisa banyak hal positif yang didapatkan gitu. Banyak pencerahan yang didapatkan Iya, iya. sehingga bisa saling menginspirasi antara satu yang dengan yang lainnya gitu. Dan itu akan kita tularkan. Oh, gitu. Kita akan tularkan melalui Saung Langit TV ini, Om. Oh, gitu. Ya. Kita Luar biasa. akan berikan motivasi-motivasi hidup. Hmm. Jadi jangan pernah menyerah dengan permasalahan hidup. Iya. Karena hidup itu tidak akan berakhir hanya dengan sebuah permasalahan. Iya. Dan satu hal yang perlu diingat, jangan pernah menganggap permasalahan kita itu jauh lebih berat dibanding permasalahan orang lain. Iya. Karena sebetulnya Allah sendiri memberikan memberikan ujian itu tidak di luar batas kemampuan Iya. makhluknya. Dan ada lagi dari kesusahan itu sebenarnya ada kemudahan. Iya. Artinya sejauh mana kita mengalami kondisi kesusahan. Nah, di situ Allah akan memberi kemudahan yang sangat luar biasa sekali. pasti. Gitu. Begitu ya. Pasti itu. Itu salah satu moto hidup di Saung Langit ya. Itu yang kita tanamkan di sini. Iya, iya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, jangan pernah galau. Jadi kalau di Saung Langit ini haram hukumnya galau, Gitu. haram hukumnya khawatir. Oh, gitu. Jadi berani Iya. karena kita punya Allah. Begitu. Ada bahasa la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana gitu ya. Nah, iya. Oh, gitu. Artinya itu harus Iya, diartikan. iya, jadi iya, jadi iya, supaya sahabat-sahabat tahu Iya, apa iya. artinya itu. Artinya kita jangan khawatir dan jangan takut. Allah beserta kita. Gitu. Oh iya, Luar biasa. pasti. Tanamkan begitu ya moto hidup. Betul. Iya, iya. Luar biasa ini. Bang Bijay sebagai pendiri Saung Langit sudah punya pola pikir sampai ke sana. Dan semoga banyak sekali orang-orang yang seperti Bang Bijay. Amin, amin. Ini baru satu, mungkin berharap semua pemirsa ini yang ada di luar Saung Langit bisa menciptakan satu majelis, satu komunitas yang seperti Bang Bijay gitu. Biar alam ini seimbang ya. Ya, karena saya berpikir tidak selamanya orang itu dalam kondisi bermaksiat. Siapa tahu dari jalan bermaksiat itu Allah membukakan jalan pintu taubat setelah dia menyadari kesalahannya. Sampai saya terinspirasi ada bahasa itu. Apa itu? Jadab nasional. Jadi yang dimaksud jadab nasional nih, saya mengeluarkan statement itu kenapa? Karena Allah memberikan satu hidayah kepada manusia, tapi dalam proses sebelumnya itu dia melakukan satu hal-hal yang memang di luar batas kemampuan manusianya. Iya. Dia bergejolak tuh prosesnya tuh. Dari hal-hal yang tidak baik dia dilakukan semua. Pada akhirnya, endingnya dia menemukan hidayahnya. Makanya saya katakan bahwa orang-orang seperti itu perilakunya sebagai jadab nasional gitu. Gitu, Bang Bijay. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih banget nih Om Jin nih. Oke, ya. Jadi insya Allah nanti kedepannya kita akan coba memanggil beberapa narasumber yang Iya, iya. mudah-mudahan itu bisa menginspirasi penonton yang melihat konten Saung Langit TV ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Om Sajam untuk kedepannya tetap bisa mendampingi saya Amin, amin, amin. untuk berkarya Iya, iya. di Berkarya di Saung Saung Langit Langit. TV ini. Gitu. Amin. Oke. Terima kasih Bang Saja. Terima kasih kembali ya atas penjelasannya. Luar biasa. Ya dan tentunya nanti kita membutuhkan sekali kritik dan saran yang sifatnya membangun. Iya. Pada saat nanti kita memunculkan konten-konten kita yang dari situ kita bisa memperbaiki, bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk para netizen ini. Gitu. Iya, iya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, Cak.